Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memudahkan kepada kita untuk kita kembali berkumpul, untuk kita kembali bermajelis ilmu yang kita harapkan ini termasuk di antara amal saleh bagi kita semua yang bisa mempermudah kita untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka adapun pembahasan kita insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Wasful Jannah, ya, sifat-sifat surga. Taib. Di pertemuan yang terakhir yang tentang pembahasan surga, ya, kita sudah selesai dari pembahasan tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bangunan-bangunan surga, ya, adalah bangunan-bangunan yang paling indah, adalah bangunan-bangunan yang paling megah, paling mewah, yang tidak mungkin oleh siapapun dari kalangan manusia, ya, bisa mendapatkannya di dunia. Ya, sehebat apapun manusia di dunia, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan bangunan semegah yang ada di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, ya, tapi kita sampaikan kembali di sini, di mana salah satu yang begitu luar biasa, ya, salah satu yang sangat-sangat menggetarkan hati kita, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya, la ahadukum bimaskanihi fil jannah adal bimanzilihi kana fid dunya, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh seseorang di antara kalian terhadap rumahnya nanti di surga, ya, jika kita semua masuk ke dalam surga, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, para ahli surga terhadap rumahnya di surga adal, jauh lebih mengetahui, jauh lebih familiar, ya, jauh lebih faham terhadap rumahnya yang ada di surga, ya, kana fid dunya bimanzilihi kana fid dunya, ya, lebih dia ketahui daripada rumahnya sendiri ketika di dunia. Bayangkan, ya, Masya Allah, ini salah satu hal yang begitu luar biasa, ya. Rumahnya jauh lebih megah daripada rumah di dunia, ya. Rumahnya jauh lebih besar daripada rumah seseorang di dunia. Tetapi ketika dia masuk ke dalam surga, dia melihat rumahnya, ya, ternyata rumah tersebut jauh lebih dia kenali daripada rumahnya yang ada di dunia. Ya, Masya Allah, ini salah satu keutamaan, salah satu kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berikan kepada kita semua. Taib. Oleh karenanya berusahalah, ya, untuk bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita akan berpindah ke Al-Faslul Hadi Asyar, ya, pasal yang ke-11 atau bab yang ke-11. Disebutkan di sini Anharul Jannah wa Uyunuha, pembahasan tentang sungai-sungai dan mata air yang ada di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka surga tidak hanya bangunannya saja yang begitu megah. Surga tidak hanya tempat tinggalnya saja, ya, yang sangat-sangat luar biasa.
Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala pun justru menambahkan atau mempersiapkan bagi mereka para ahli surga ya tempat-tempat indah yang lainnya. Ya di antaranya apa? Anhar, ya sungai-sungai. Taib. Jangankan di surga ya, kita dapati beberapa sungai-sungai di dunia begitu indah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, beberapa tempat yang itu merupakan sungai di dunia, kita menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai tempat untuk ya berekreasi, tempat untuk menikmati alam dan lain sebagainya. Taib, itu baru sungai-sungai di dunia. Dan itu begitu indah. Demikian pula manfaatnya, memberikan pengairan ya, airnya bisa diambil dari sana, bisa menumbuhkan tanaman, dari sana bisa memberikan minum kepada hewan-hewan ternak, bahkan dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Belum lagi bisa dipakai untuk mengambil ikan darinya, ya ikan-ikan yang ada di sungai dan seterusnya. Kebaikannya banyak. Ya, itu sungai di dunia. Taib. Lalu bagaimana dengan sungai di akhirat? Bagaimana sungai di surga Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah akan kita bahas ya, bagaimana Allah tabaraka wa taala menjadikan sungai-sungai di dalam surga sebagai nikmat yang begitu luar biasa bagi mereka para penduduknya. Taib. Sebagaimana biasanya ya, penulis hafizahullah taala akan membawakan dalil-dalil saja, ya menyampaikan dalil-dalil kepada kita. Taib, baik dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang sahih. Yang pertama dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Surat Al-Baqarah ayat 25. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa beramal saleh. Taib. Ya, ini seringkali disampaikan di dalam Al-Quran, beriman dan beramal saleh. Iman itu adalah amalan yang ada di dalam hati seseorang, berakidah, berkeyakinan. Taib. Bertauhid, ya, kemudian menjaga diri dari sifat-sifat yang bisa merusak keimanan, dari kemunafikan, ya, kesyirikan dan lain sebagainya. Maka ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, maka mereka yang melakukan amalan-amalan dengan anggota tubuhnya, ya, dari saum, salat, zakat, ya, rukun Islam yang 5 semuanya, birrul walidain. Taib. Maka semua amalan-amalan saleh, ya, itu adalah amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Kalau yang disebut dengan iman, maka yang dimaksud adalah apa? Amalan yang ada di dalam hati. Ya, simpelnya kalau iman rukun iman, kalau amal soleh itu identiknya dengan rukun Islam. Ya. Apa kata Allah? Berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, anna lahum jannat, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga, bukan hanya satu surga saja. Ya, sudah kita bahas dalam tingkatan-tingkatan surga. Ya, kenapa surga disebut seringkali dengan bentuk jamak seperti ini? Ya, jannat. Kalau jannah langsung dari nun ke ta marbutah, maka itu mufrad. Tapi kalau ditambah alif dan ta, ya, menjadi jannat, jannatun, ya, maka maknanya apa? Surga-surga, atau ini merupakan bentuk jamak. Taib, yang disebut dengan jamak muannas salim, ya. Nah, kenapa surga disebutkan banyak? Karena memang ternyata tingkatan-tingkatan surga itu banyak, ya. Ini menunjukkan kepada tingkatan-tingkatannya. Sehingga mereka yang mendapatkan surga lebih dari satu, artinya mendapatkan banyak sekali, artinya mendapatkan beberapa tingkatan. Ya, mendapatkan beberapa tingkatan surga. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka mendapatkan banyak tempat tinggal di dalam surga. Sudah kita bahas sebelumnya. Di surga ada qasr, ada istana, ya, kemudian ada ghurfah, rumah kamar, tetapi kamarnya kamar yang indah. Kemudian ada khaymah juga, ada kemah. Ya, jangan dipikir kemahnya, tendanya sama seperti di dunia, beda, indah, luar biasa megah, ya. Taib. Bisa jadi mereka yang mendapatkan beberapa surga adalah mendapatkan beberapa tempat tinggal tersebut. Taib. Kemudian apa kata Allah? Surga-surga ini tajri min tahtihal anhar, mengalir di bagian bawahnya sungai-sungai. Ya. Taib. Ini gambaran, banyak penjelasan tentang hal ini, diantaranya para ulama ahli tafsir yang mereka menyebutkan
bahwasanya sungai-sungai ini mengalir di bagian bawah dari tempat tinggal mereka para ahli surga. Taib. Jadi tempat tinggalnya dari tempat-tempat yang indah tadi, kemudian di sana di sekelilingnya, di bagian bawah rumahnya atau di halamannya, ya, banyak sekali sungai-sungai yang mengalir di sana. Taib. Ini sebagai penegasan akan adanya sungai-sungai yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui sungai ini hakiki, ya, sesuatu yang hakiki, bukan majazi, bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang konkret, ya, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam dalil-dalil yang lainnya. Taib. Kenapa kita sampaikan demikian? Ada sebagian orang-orang yang mereka lebih mempercayai hawa nafsu dan akal mereka sendiri daripada dalil, ya. Kata mereka gak mungkin di surga ada sungai. Taib. Ya, mereka mempertimbangkan dalil dengan apa? Dengan akalnya. Taib. Dan mereka menolak, ya, sebagian orang ada yang menolak tentang keberadaan sungai-sungai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, bagaimana ya, naudzubillah kalau ternyata sebab keyakinan tersebut membuat mereka tidak pernah mencicipi bagaimana nikmatnya sungai-sungai di dalam surga, ya. Taib. Dan kita meyakini akan adanya sungai-sungai surga berdasarkan kepada apa? Ayat, kepada hadis-hadis nanti akan kita bahas, ya. Jelas bahwasanya sungai-sungai tersebut adalah sesuatu yang benar-benar nyata, konkret, ya, bukan sesuatu yang abstrak atau majaz. Taib. Itu ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Wa qala subhanahu, kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat." Taib. Disebutkan di dalam surah Muhammad ayat yang ke-15, surat Muhammad ayat ke-15. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun," permisalan surga yang Allah tabaraka wa taala janjikan itu bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiha anharu min ma'in ghairi asin. Di sana ada sungai-sungai dari air, ya, yang air ini tidak akan pernah berubah. Ya, airnya ini tidak akan pernah berubah, dalam keadaan yang terbaik terus. Baik, para jamaah sekalian, kita ketahui sekarang di dunia air kalau dibiarkan terbuka dalam jangka waktu lama, maka dia akan berubah, ya. Dia akan terkontaminasi oleh udara. Apalagi kalau di sungai gitu, ya, terbuka akan ada zat-zat menyerap ini, menyerap itu, belum lagi kalau ada limbah dan lain sebagainya, maka air akan berubah, ya. Bahkan akan membusuk, bahkan akan terkandung di sana berbagai macam zat-zat yang tidak baik bagi tubuh kita. Nah, air di dalam sungai yang ada di surga itu tidak berubah. Keadaannya betul-betul air yang terbaik. Ya, nanti akan kita bahas tafsirnya, ya. Al-muhim, ini adalah air yang betul-betul dalam keadaan yang terbaik. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala, "Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh." Demikian pula di sana ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya susu, lam yataghayyar ta'muh, sama. Susu ini pun tidak berubah rasanya sama sekali. Ya, kita ketahui susu, apalagi susu, ya. Kalau air bening mungkin agak lama dia berubahnya, tetapi kalau susu biasanya 1 hari, 2 hari sudah asam, ya, sudah berubah. Taib. Nah, air, kalau kita berpikir kok bisa ada sungai mengalir susu di sana, nanti gimana susunya bisa berubah? Nah, Allah tegaskan, gak akan berubah. Ya, susunya akan tetap dalam keadaan terlezat, ternikmat, ya, tidak akan berubah, tidak akan berkurang sedikit pun dari kualitas susu tersebut, dan mengalir dalam bentuk sungai. Bayangkan, ya, Masya Allah. Zaman sekarang betapa banyak orang-orang yang mereka menangis menginginkan kesempatan untuk bisa meminum susu. Ya, betapa banyak anak-anak kecil, ya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki banyak harta, taib, kemudian mereka menginginkan minuman-minuman seperti ini. Seandainya orang-orang seperti ini dia terus bersabar, terus berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia meningkatkan ketakwaannya dengan sabarnya, dengan amalannya, maka dia akan mendapatkan sungai, bukan hanya segelas susu, bukan hanya satu botol susu, tetapi apa? Sungai yang mengalir. Bahkan tadi dikatakan apa? Anhar. Yang mengalir itu bukan satu aliran, tetapi banyak alirannya. Kalau anhar
artinya jamak. Kalau cuma satu sungai ya nahrun. Taib. Maka kata Allah tabaraka wa taala, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Selanjutnya dari khamr. Ya, ada sungai-sungai yang di sana mengalir apa? Khamr, arak. Ya, minuman yang begitu lezat ketika itu diminum di surga nanti. Di dunia bagaimana? Ya, sebagian manusia tidak sabar ingin meminum minuman tersebut, padahal ya sekalipun selezat apapun minuman khamr di dunia, ya tetapi tetap di sana banyak madaratnya. Ya. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, kata Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang khamr dan maisir dan perjudian. Ya. Memang di dalam khamr dan judi itu ada manfaat, ada kebaikan, ya disebutkan dalam Al-Qur'an. Tetapi apa kata Allah? Wa ithmuhuma, tapi dosa yang ditimbulkan dari perbuatan, kedua perbuatan ini, minum khamr dan berjudi, ya itu jauh lebih besar ya daripada manfaat yang terkandung di dalamnya. Taib, oleh karenanya ya jangan sampai kita salah. Bersabarlah dari khamr-khamr di dunia, karena nanti kita bisa meminum khamr yang jauh lebih lezat lagi, yang ada di mana? Yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas. Wa anharun min asalin musaffa. Selanjutnya ada sungai-sungai yang di sana mengalir madu. Ya, bayangkan mengalirnya madu musaffa. Sudah begitu madunya sudah betul-betul bersih, tidak lagi terkandung kotoran-kotoran apapun di sana. Ya, walahum fiha min kulli tsamarat, dan mereka akan mendapatkan berbagai macam jenis buah-buahan ya ketika mereka berada di surga tersebut. Taib. Ya, ini ayat dari surat Muhammad ayat yang ke-15 tentang sungai-sungai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, gambaran yang cukup detail. Ya, sangat sulit rasanya untuk kita menolak kepastian keberadaan sungai surga kalau oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan sedetail ini. Ya. Yang mengalir di sana apa, airnya seperti apa, sifatnya bagaimana, kenikmatan yang bisa dirasakan seperti apa. Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Kemudian datang sebagian orang mengatakan enggak mungkin di sungai ada surga. Ya, begitu cacat pemikirannya. Ya, begitu cacat akal dan otaknya ketika mereka menolak dalil. Ya. Ketika mereka menolak Al-Quran, menolak sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang seperti ini kita pun akan dapati dalam permasalahan akidah nantinya ya. Dalam bab akidah mereka menolak nama-nama, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah bersifat begini, tidak mungkin Allah bersifat begitu. Mereka pakai akalnya. Ya, ketika akal berbenturan dengan dalil, mereka tuduh dalil. Ya, kata mereka dalil yang salah, akal yang benar. Kalau muslim yang benar bagaimana? Kalau dalil berbenturan dengan akal, berarti kita dahulukan apa? Dalil. Ya. Justru ini pola pikir yang paling logis. Pola pikir yang paling masuk akal. Ya. Akal yang sehat akan mendahulukan dalil, karena dalil dari mana datangnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nabi kita Muhammad berbicara dari mana? Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsu. Semua yang diucapkan oleh seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka kalau ada dalil berbicara tentang satu hal yang menurut sebagian manusia bertentangan dengan akalnya, maka yang seharusnya dituduh itu apa? Akalnya. Ya, yang seharusnya dianggap salah itu apa? Akalnya. Jangan malah menuduh dalil. Ya, ini sungguh ketidaklogisan yang sebagian manusia zaman sekarang melakukannya. Ya. Taib. Termasuk dalam hal ini, ya mereka menyatakan tidak mungkin ada sungai di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah alam ya alasan pastinya seperti apa, tetapi jelas-jelas itu bertentangan dengan dalil. Taib. Ayat yang tadi kita bacakan surat Muhammad ayat yang ke-15 ya. Maka Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir beliau menyebutkan ya, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, permisalan surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa, yakni untuk hamba-hamba Allah alladzina taqaw sakhatah, yang mereka selalu senantiasa berusaha menghindari murka Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'u ridwanah, sebaliknya mereka selalu senantiasa mencari-cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ini sifatnya. Sifat orang-orang yang akan mendapatkan sungai-sungai di dalam surga tadi, yaitu apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan atau menjauhi semua yang bisa mendatangkan murka Allah. Sebaliknya dia selalu mencari-cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sana ada air, ya, yang air itu betul-betul tidak berubah dalam keadaan yang terbaik. Ai ghair mutaghayyir, ya. La biwakhmin wala birihin. Tidak menjadi keruh, ya. Tidak pula aromanya berubah. Taib. Tidak pula aromanya menjadi busuk, tidak membusuk air-air tersebut. Wala bimirarah, rasanya pun tidak berubah. Tetap segar, ya. Tetap dalam bentuk air yang paling segar, tidak berubah menjadi pahit misalnya, atau ada rasa-rasa yang aneh, ya, biasanya kalau air sudah terkontaminasi. Wala bikadurah, demikian pula tidak ada kotoran, ya. Tidak ada kotoran apapun di sana. Bal huwa a'dzabul miyah wa asfaha. Justru itu merupakan air yang paling segar untuk diminum, ya, dan air yang paling murni. Wa atyabu hariha, dan bahkan air yang paling wangi, paling nikmat, ya, bahkan aromanya pun paling nikmat. Taib. Wa aladzu hasyaraba, demikian pula paling lezat untuk diminum. Ya, itulah air yang akan mengalir. Sekarang Masya Allah, ya, di dunia saja Allah kasih kepada kita banyak minuman-minuman yang nikmat, ya, sebagai penghapus dari dahaga-dahaga yang kita rasakan. Taib. Maka di surga jauh lebih segar para jamaah sekalian, ya. Di surga kita bisa minum air yang jauh lebih nikmat, jauh lebih segar, ya, lebih jernih, lebih murni, tidak terkandung bakteri-bakteri apapun. Kan kalau air zaman sekarang diperiksa biasanya ada aja tuh, ya, bakteri-bakterinya, ya. Tubuh kita gak terdampak apa-apa karena tubuh kita sudah terbiasa dengan bakteri-bakteri tersebut. Tetapi pada hakikatnya ya gak bersih gitu. Tapi kalau di surga nanti betul-betul bersih, bakteri sekecil apapun tidak ada di sana, betul-betul dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau minumnya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu, ya. Di sana ada sungai yang mengalir susu yang tidak berubah rasanya, tidak menjadi masam, ya, tidak dia apa istilahnya, yang mulai membusuk, ya. Kalau masam kan berarti sudah mulai ada bakteri yang berkembang di sana, tetapi yang membusukkan susu tersebut. Wala ghairiha, tidak pula, ya, dalam bentuk-bentuk yang lainnya, tetap susu yang paling lezat. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, demikian pula sungai-sungai yang di sana mengalir khamr yang begitu lezat bagi siapapun yang mau meminumnya. Ayyal tadzbihi syaribuhu, maknanya si peminum khamr tersebut yang ada di surga, ya, maka akan benar-benar merasakan kelezatan, ladzatan azimah, dengan kelezatan yang sangat-sangat besar. Taib. Ya, sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau ada orang zaman sekarang dia mampu menyebutkan khamr yang mahal, yang nikmat, ya, yang paling enak, maka percayalah tidak ada yang lebih enak daripada khamr yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan oleh Allah dialirkan apa? Sungai. Di dunia enggak ada sepertinya, ya, orang bisa mengalirkan sungai berbentuk khamar, berbentuk susu, ya, enggak mungkin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya, dengan keutamaannya, dengan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang betul-betul jud, ya, dermawan bagi bukan dermawan, karim, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi hamba-hambanya mengalirkan sungai-sungai yang begitu luar biasa. Taib. Maka khamr tersebut la ka khamrid dunya, tidak seperti khamr di dunia. Alladzi yukrah madzakuh, yang tidak disukai baunya. Khamr di dunia kan baunya enggak enak, ya. Taib. Wallahu alam, apakah ada khamr yang secara baunya pun enak, bagaimana, ya, Allah alam. Taib. Yang pasti kebanyakan khamr-khamr di dunia itu aromanya pun tidak sedap. Wa yasda'ur ras, wa yusdi'ur ras, membuat kepala pusing, pening ketika kita meminumnya, ya. Tapi ketika manusia minumnya, kita ketahui banyak orang-orang minum khamr kan kondisinya seperti itu, ya. Akalnya rusak, tubuhnya rusak, ya, dia menjadi mabuk, ya, hilang akalnya. Taib. Membuat akalnya seakan-akan tidak ada di dalam kepalanya. Tetapi tidak demikian dengan khamr yang ada di surga. Tidak memusingkan, tidak bermadarat sama sekali, hanya ada kelezatan saja di sana. Dan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang berhasil masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Walahum fiha min kulli tsamarat, dan mereka di dalam surga tersebut mendapatkan berbagai macam buah-buahan. Taib. Min nakhil, dari nakhil itu apa? Anggur, ya. Bukan, kalau nakhil itu apa? Kurma, ya. Kurma, anggur,
kemudian tufah, apel, rumman, delima, atraj ya sejenis jeruk ya, watin, kemudian buah tin, wa ghairu dzalik mimma la nadhira lahu fid dunya. Ya, dan yang selainnya yang tidak ada bandingannya di dunia. Buah-buahan yang ada di surga sekalipun ada kemiripan nama kesamaan namanya, tetapi apa yang ada di sana kenikmatannya berkali-kali lipat, bahkan berjuta-juta kali lipat jauh lebih nikmat daripada apa yang ada di dunia. Taib. Ya, fahadzal mahbub al-matlub qad hasal lahum. Maka perkara-perkara yang pasti disukai, perkara-perkara yang pasti diinginkan seperti ini, itu semua pasti didapatkan oleh para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Oleh karenanya ya, mudah-mudahan pembahasan-pembahasan seperti ini membuat kita jauh lebih bersemangat lagi ya untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita berpindah ke hadis-hadis sekarang ya. Ke hadis-hadis bukan hadis, masih ayat tetapi berbicara tentang uyun. Berbicara tentang apa? Mata air yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-51 sampai ke-52. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi syarat ya untuk bisa mendapatkan kenikmatan surga, Allah menyebutkan apa? Takwa. Taib. Seorang yang bertakwa simpelnya apa? Melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Taib. Berkata Talq Ibn Habib, at-taqwa fi'lu ta'atillah ala nuri minallah. Melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Pakai ilmu. Ya, mau beramal saleh, mau melakukan apapun itu pakai ilmu. Ilmu itu dari mana? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Atau dengan ibarat lain, ketika mau beramal pakai apa? Dalil. Ya. Jangan sampai seseorang beramal tapi tidak berlandas kepada cahaya, tidak berlandas kepada ilmu. Ya, berdasarkan kepada hawa nafsu, berdasarkan kepada prediksinya sendiri, maka tidak demikian agama Islam. Ya, agama Islam adalah agama yang jelas. Agama Islam menetapkan mana yang halal, mana yang haram. Taib. Ketika tidak ada diketahui kepastiannya, syubhat, maka kata Nabi apa? Tinggalkan syubhat. Taib. Lakukan saja yang halal, tinggalkan yang haram, selesai. Ya bisa jadi yang syubhat itu masih belum kita ketahui, nanti ke kemudian hari baru kita mengetahuinya. Al-muhim yang pasti jangan sampai kita beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Maka yang namanya taqwa fi'lu ta'atillah ala nuri minallah. Taib. Raja'an thawabillah, dalam rangka mencari apa? Pahala Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ketaatan, maka tujuannya apa? Mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuannya bukanlah untuk mendapatkan apresiasi dari manusia. Bukan untuk mendapatkan bagian-bagian dari dunia, tidak. Ya. Seorang bertakwa, melaksanakan amalan saleh, taib, semuanya dia harapkan balasan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia harus mengharapkan balasannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulaika yarjuna rahmatah. Banyak Allah memuji orang-orang yang kalau beramal yang dia harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau ada sebagian orang ya, dan memang ada sebagian orang yang mereka mengatakan kalau beramal harus ikhlas. Jangan berharap balasan, betul. Jangan berharap balasan dari manusia. Ya. Tapi kalau dari Allah bagaimana? Justru kita diperintahkan. Ya. Kalau beramal itu kita, makanya Allah bahas tentang surga, makanya Allah bahas tentang nikmat di akhirat, nikmat kubur dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita semangat untuk beramal soleh. Supaya kita mau melaksanakan amalan-amalan demi mendapatkan balasan-balasan tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ikhlas dari sisi apa? Manusia. Kita enggak berharap dipuji orang, diapresiasi orang, dihargai, mendapatkan dunia, bukan untuk itu kita beramal, tetapi apa? Untuk mendapatkan surga-surga seperti ini. Ya, mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang namanya takwa tarku maksiatillah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, ini pun sama, harus di atas cahaya dari Allah.
pakai dalil, ya. Mau mengharamkan sesuatu, meninggalkan sesuatu, berlepas diri dari sesuatu pakai dalil. Taib. Ya, jangan sampai mengharamkan sesuatu padahal itu sesuatu yang disyariatkan di dalam agama. Ya, padahal itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tekankan. Ya. Tidak menyukai satu perkara padahal perkara itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Banyak banyak hal. Contohnya yang simpel-simpel, yang ringan-ringan, menghabiskan semua sisa makanan yang ada di tangan kita sampai kita menjilatinya. Taib. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Idza akala ahadukum fala yamass yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Kata Rasulullah alaihi wasallam, kalau makan, ya, kalau sudah selesai dari makan, jangan dicuci dulu tangannya sampai dia betul-betul membersihkan, ya, tangannya, apakah dengan dijilati oleh dirinya atau apa? Atau dia minta kepada temannya untuk menjilati tangannya. Taib. Ini kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Orang-orang zaman sekarang langsung mengatakan hal-hal yang buruk terhadap hadis ini, naudzubillah, ya. Padahal ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, itulah kalau kita pakai ilmu, maka kita pun berlepas diri terhadap satu perkara pakai ilmu, jangan sampai kita tidak menggunakan ilmu, ya. Walaupun syarah seperti penjelasan para ulama dari hadis tadi ya banyak, ya. Contohnya kalau kita mau menjilatkan, ya jangan ke sembarangan orang juga, gitu, ya. Gak semua orang mau mengamalkan hal tersebut. Kepada orang yang sudah tahu tentang syariat ini, atau bisa dengan suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, ya. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, hal-hal seperti ini justru bisa menambah keharmonisan rumah tangga, ya. Dan itu disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Meninggalkan maksiat dalam rangka apa? Ya. Taib, karena makhafata azabillah, karena takut dari azab Allah, karena ingin menghindari neraka. Ya, maka itulah definisi takwa yang lengkap yang biasanya disampaikan oleh para ulama dari Talq ibn Habib, ya, rahimahullahu taala. Kembali kepada ayat surat Ad-Dukhan ayat ke-51. Innal muttaqin, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi maqamin amin, mereka akan berada di tempat yang aman, ya. Taib. Orang-orang yang bertakwa aman. Kenapa? Di akhirat nanti, ya, pernah kita bahas sebelumnya, berbagai macam ancaman-ancaman terjadi di sana. Di akhirat nanti berbagai macam kengerian-kengerian terjadi di sana. Kecuali ketika sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang itu hanya akan didapatkan di antaranya oleh orang-orang yang bertakwa. Fi jannatin wa uyun, yang mereka semua akan berada di surga-surga dan mereka akan berada di uyun, ya. Uyun itu jamak dari ainun. Ain artinya adalah apa? Mata air, ya. Kalau uyun berarti mata air banyak, ya, banyak mengalir mata air. Jadi si sungai-sungai tadi, dalam ayat ini terjelaskan bahwasanya sungai-sungai itu mengalirnya dari mana? Dari mata air, ya, dari mata air. Taib. Nah, di dalam beberapa periwayatan nanti akan kita dapatkan, ya, sungai-sungai itu mengalir pula dari apa? Dari lautan-lautan yang ada di dalam surga. Taib. Ini dalam hadis yang sahih, ya. Taib. Kita lanjutkan. Wa qala subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-50. Fihima ainani tajriyan, ya, di dalam surga ada dua mata air yang mengalir. Taib. Sebagai dalil akan keberadaan mata air di dalam surga. Masih dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-66. Fihima ainani nadhakhatan, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga ada dua mata air yang memancar. Taib. Wa hatanil ainani dunalataini qablahuma. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-66 tentang dua mata air, itu dua mata air yang berbeda dengan dua mata air yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-50, ya. Jadi menunjukkan banyak, ya, sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Ad-Dukhan, ya, fi jannatin wa uyun, di dalam surga-surga dan mata air, yang menunjukkan banyak. Masya Allah, ya, sudahlah begitu indah, luar biasa. Mata air ini, air yang dipancarkan, yang kurang lebih gambarannya dalam surat Muhammad tadi, ya, ada air yang segar, susu, kemudian madu, kemudian khamr yang sangat lezat, dan seterusnya. Taib. Kemudian, ya, kita akan berpindah kepada hadis-hadis. Hadis yang pertama, ya, yang dibawakan oleh penulis di sini adalah hadis
dari Muawiyah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan ini merupakan hadis yang sahih, ya. Baik. Dikatakan hasan sahih. Oleh Imam Tirmidzi dikatakan hasan sahih, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati bahrul ma." Ya. Sesungguhnya di dalam surga ada lautan air. Wa bahrul asal, ada lautan madu. Wa bahrul laban, ada lautan susu, ya. Wa bahrul khamr, dan ada lautan khamr. Thumma tashaqqaqal anhar ba'd. Kemudian dari lautan tersebutlah, ya, terbuka jalur-jalur sungai-sungai yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kita singgung, ya. Di antara sumber air yang ada di sungai-sungai surga disebutkan adalah apa? Lautan-lautan yang sudah ada di sana sebelumnya. Taib. Maka inilah semua tentang sifat-sifat sungai secara umum, ya, tentang sifat-sifat sungai yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala secara umum. Taib. Ini merupakan sifat yang begitu luar biasa. Dan ternyata di dalam surga ada satu sungai yang sangat-sangat spesial. Ya, ada satu sungai yang sangat-sangat spesial. Kira-kira sungai apa itu? Ya? Ada yang bisa memprediksikan, mengira-ngira? Sungai yang ada di surga dan itu betul-betul spesial. Yang ini hadiah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar, ya. Taib, sebagaimana disebutkan dalam surah apa? Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sungguhnya aku memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ini nama sungai. Ya, ini adalah nama sungai yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah apa? Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Lihat. Pemberian Allah Subhanahu wa taala, kepastian dari Allah tabaraka wa taala akan diberinya seseorang, ya, dengan atau Nabi kita Muhammad di sini dengan sebuah pemberian yang begitu agung, yaitu apa? Sungai Al-Kautsar ini. Allah meminta kepada Nabi untuk apa? Untuk beribadah. Fasholli, maka salatlah engkau, ya, li rabbika, untuk Rabbmu, dan menyembelihlah. Kemudian menyembelihlah sesembelihan, ya. Maka yang tepat, yang cocok dengan kondisi ini menyembelih salat apa ini? Idul Adha, ya, di mana kita salat dulu kemudian setelah itu menyembelih. Yang mana ini perintah apa? Perintah setelah Allah memberitahu kepada Rasulullah akan memberi sungai Al-Kautsar. Artinya apa? Syukur itu diantara cara yang terbaik dalam bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan ibadah, ya. Maka kalau Nabi saja diperintahkan untuk ibadah, apalagi kita, ya, apalagi kita yang bukan Nabi. Kita orang-orang biasa, wajib untuk ibadah, wajib sholat, wajib menyembelih kalau memang mampu. Taib. Dan melaksanakan berbagai macam amalan-amalan soleh yang lainnya. Taib. Kemudian di dalam surat tersebut Allah menutup apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pencelakmu lah yang dia itu abtar. Jadi Rasulullah itu sedang sedih ketika itu, ya. Sedang sedih kenapa? Karena dicela oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, oleh orang-orang musyrik. Dicelanya apa? Bahwasanya Rasulullah adalah seorang yang abtar. Apa itu abtar? Terputus. Ya, maknanya itu apa? Terputus. Karena beliau tidak memiliki anak laki-laki yang hidup. Ya, beliau anak laki-lakinya meninggal. Taib. Sehingga orang Quraisy menertawakan, mencela, merendahkan, menghina Nabi kita Muhammad SAW pada keadaan ini. Sehingga beliau bersedih. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Muhammad SAW dengan surat tersebut. Aku memberimu sungai Al-Kautsar wahai Muhammad, tidak usah engkau bersedih. Ya, inna syani'ak, sesungguhnya pencelamu lah yang sebetulnya abtar, yang terputus, ya. Taib. Maka terputusnya mereka jelas, ya, kekufuran mereka, kesyirikan mereka terputus dengan adanya Fathu Makkah di tahun ke-10 Hijriah. Maka semua kesyirikan, kekufuran di kota Makkah terhapuskan, terhentikan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota tersebut dengan keislaman yang terjaga sampai di hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti, ya, atau hari-hari menjelang hari kiamat nanti. Taib. Kemudian, ya, tentang sungai Al-Kautsar ini pun dijelaskan di dalam beberapa hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, ya, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Kautsar nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang ada di dalam surga. Hafata min dhahab. Dua pembatas atau samping dari sungai ini, ya, itu terbuat dari emas. Taib, ya, si pembatasnya itu apa istilahnya kalau kita bilang temboknya gitu ya, tembok penahan sungainya. Taib, itu terbuat dari emas, bayangkan. Ya, betapa mewahnya, megahnya sungai tersebut. Wa majrahu 'ala dur wal yaqut. Kemudian si sungai ini mengalirnya itu di atas apa? Di atas mutiara dan permata yakut. Ya. Jadi di bawahnya itu mutiara-mutiara, permata-permata, dan di atasnya mengalirlah sungai air dari sungai Al-Kautsar. Taib. Wa turbatuhu atyab minal misk. Ya, sebagaimana sungai kebanyakan, ya, di sana tetap ada saja yang namanya tanah-tanah atau debu-debu gitu yang menempel. Yang itu terkadang kalau kita di dunia bagaimana? Kalau ada tanahnya, kita biasanya menghindari tanah ini, ya, karena ini akan membuat si air menjadi keruh gitu ya. Taib. Nah, kalau tanah-tanah atau debu-debu yang ada di sungai, khususnya sungai Al-Kautsar ini, kata Rasulullah apa? Atyab minal misk, justru jauh lebih wangi daripada misik, ya, daripada kasturi. Masya Allah, ya, sangat-sangat mewah sekali. Wa ma'uhu ahla minal asal, dan air yang mengalir dari sungai ini bagaimana? Jauh lebih manis daripada madu. Ya, manis sekali airnya. Masya Allah, ya, menunjukkan kelezatan dari air tersebut. Wa abyad minat thalj, dan jauh lebih putih daripada salju. Ya, ini air yang mengalir di sungai apa? Sungai Al-Kautsar. Taib. Apakah ini khusus bagi Rasulullah SAW saja? Ya, kalau sudah di surga, wallahu a'lam. Kalau sudah di surga, apakah itu memang hanya dimiliki oleh Nabi? Air tersebut tidak boleh diminum oleh selainnya, yaitu sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak pernah kita temukan dalilnya. Ya, apakah diperbolehkan kaum muslimin yang lain untuk meminum air dari sungai tersebut? Tetapi perlu diketahui, air ini mengalir kemana? Mengalir ke telaga Rasulullah SAW yang ada di padang mahsyar. Pernah kita bahas dulu, ya, tentang telaga Nabi SAW. Taib. Maka telaga Rasulullah yang disebut dengan Al-Hawd, ya, telaga ini airnya bersumber dari mana? Dari sungai ini. Ya. Dan kata Nabi apa? Man marra alayya syarib wa man syariba lam yadhma abada. Siapapun yang mendatangiku di telagaku, dia akan meminum air telagaku, kata Rasulullah SAW. Dan siapapun yang meminumnya, lam yadhma abada, tidak akan pernah dia merasakan haus lagi selama-lamanya. Ya, menunjukkan terjamin dari azab neraka. Karena di antara azab neraka adalah kehausan. Taib. Dan orang-orang yang akan masuk neraka, artinya apa? Kemungkinan besar mereka tidak akan minum di telaga Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi, air yang ada di dalam sungai Al-Kautsar inilah air yang mengalir ke telaga Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Masih ada beberapa hadis yang lainnya yang menggambarkan tentang bagaimana telaga sungai Al-Kautsar ini, insyaallah akan kita bahas setelah salat Isya. Tafadhalu barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali insyaallah. Ya, maka itulah tadi dalil-dalil, ya, tentang keberadaan sungai Al-Kautsar yang sebagaimana tadi kita sampaikan, ini merupakan sungai yang khusus diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, ya, penggambaran tentang sungai ini, ya, ada riwayat yang selanjutnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, bainama ana asir fil jannah idh bin nahrin haffatahu qubabul lu'lu al mujawwaf. Pernah satu waktu, ya, aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib, berjalan-jalan di surga. Ya, aku dibawa berkeliling di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Maka kalau kondisi seperti ini yang terjadi apa? Antara beliau melihat di dalam mimpi ya, taib atau sebagaimana kita ketahui Rasulullah seringkali rohnya dibawa oleh para malaikat untuk berkeliling, diperlihatkan ke alam kubur ya, dan salah satunya pernah Rasulullah SAW dibawa ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Idh binahrin haffatahu qubab al-lu'lu' al-mujawwaf. Kemudian aku tiba-tiba berada dalam satu sungai, kata beliau. Yang kedua, pembatas sungai tersebut ada kubah-kubah yang terbuat dari mutiara yang dia itu berongga, kata Rasulullah SAW. Qultu ma hadza ya Jibril. Aku berkata kepada Jibril, ya, berarti menunjukkan ketika itu Nabi kita Muhammad SAW sedang bersama dengan malaikat Jibril, ya, atau malaikat Jibril lah yang membawa beliau SAW untuk berjalan-jalan di surga. Aku berkata kepada Jibril, apa ini wahai Jibril? Qal hadzal kautsar. Kata Jibril, ini adalah al-kautsar. Alladzi a'taka rabbuk, yang mana inilah sungai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu. Fa idza tinuhu misk adfar, ya. Dan ternyata tinnya, tanah-tanahnya yang ada di sekitarannya itu adalah misik yang apa? Yang adfar, yang sangat wangi sekali. Ya, misik atau kasturi yang sangat wangi sekali, ya. Wallahualam, para ikhwah sekalian, mungkin antum pernah melihat ya di video bagaimana cara pembuatan minyak kasturi sekarang di dunia. Ya. Itu kan dari apa? Dari seekor rusa, ya, rusa yang khusus yang ada di Afrika, yang dia harus ditakut-takuti sampai ada kantung di dekat perutnya, itu akan terpenuhi oleh zat-zat seperti tanah, ya. Nah, si tanah inilah yang nanti diolah, dipanaskan, disarikan, keluar minyak dari sana, yang itulah minyak misik kasturi, ya, yang harganya sangat mahal sekali, ya, harganya sangat-sangat mahal sekali. Tapi kalau nanti ke Saudi ya, kemudian ada yang menjual misik harganya 1-2 juta, kemungkinan itu palsu, ya, karena misik itu bisa puluhan sampai ratusan juta, ya, harga misik itu. Taib. Nah, hal seperti ini dijadikan benda-benda yang sifatnya seperti sesuatu yang tidak berarti kalau kita lihat sekarang di dunia. Contohnya ini kata Rasulullah SAW. Ya, dan ternyata tinnya, tanah-tanah yang ada di sekitaran sungai Al-Kautsar tersebut itu adalah misik tadi. Ya, misik tadi. Wallahualam, bisa jadi mungkin misik masih dalam bentuk seperti zat-zat seperti tanah tadi itu yang ketika pertama kali dikeluarkan dari tubuh si rusa yang khusus itu. Ya. Taib. Ya, bisa jadi masih seperti itu. Yang pasti kata Rasulullah, adfar. Al-misik al-adfar, misiknya itu begitu wangi sekali, ya, sangat-sangat wangi sekali baunya, masya Allah, ya. Itu gambaran bagaimana sungai Al-Kautsar yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu aidan, kemudian selanjutnya masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal kautsar. Pernah satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, apa itu Al-Kautsar? Qal, beliau menjawab, dzaka nahrun a'tanihillahu. Itu adalah satu sungai, ya, yang aku diberikan kepadaku sungai tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. yakni fil jannah, yang itu semua ya, yang sungai tersebut ada di mana? Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, asyaddu bayadan minal laban. Sungai ini airnya jauh lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, jauh lebih wangi manis daripada madu. Fihi tayr a'naquha ka'anakil juzur, ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana terbang burung-burung. Taib, yang mana burung-burung ini lehernya saja seperti leher-leher onta. Ya, saking besarnya leher ini. Taib. Qala Umar, berkata Umar radhiyallahu anhu, inna hadhihi lana'imatun. Ya Rasulullah, sungguh ya burung-burung itu pasti sangat nikmat, kata Umar bin Khattab, ya. Gambaran lehernya saja seperti leher unta, berarti burung ini besar, kemudian dagingnya banyak, ya. Tapi kalau kita ketahui sekarang di antara daging-dagingan yang cukup nikmat, ya, dan jarang ada, biasanya apa? Daging-daging burung, ya. Kalau ada restoran-restoran yang menyediakan daging-daging burung-burung tertentu, itu biasanya favorit itu. Ini apa, memang enak gitu ya rasanya. Taib. Nah, ini jadi makanan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya ada burung-burung
yang bahkan lehernya saja sebesar leher onta. Ya, memang juzur itu onta kecil memang. Ya, juzur atau jazur ya. Jamaknya itu mufradnya jazur. Jazur itu memang onta kecil, bukan onta yang besar, tapi ya sekecil-kecilnya onta gitu ya. Besar dia. Tetap kalau dijadikan itu leher burung, berarti burung ini memang burung yang besar dan banyak dagingnya. Ya, menunjukkan bahwasanya burung ini banyak dagingnya. Kata Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, itu pasti nikmat sekali burung tersebut. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akalataha an'am minha." Ya, sesungguhnya para pemakan dari burung-burung itu, ya, mereka itu jauh lebih banyak lagi mendapatkan nikmat daripada nikmat hanya sekedar burung itu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata para penghuni surga mereka ini jauh lebih mulia, jauh lebih besar lagi kenikmatannya. Kalau Umar begitu terkagum-kagum dengan adanya burung sebesar itu yang bisa dimakan kapanpun, kan kalau di surga mau makan apapun kita, Allah langsung kasih, ya, Allah langsung berikan tanpa harus kita memburunya, tanpa harus kita bersusah-susah payah memasaknya. Baru kepikir saja pengen makan burung itu, langsung tersedia, terhidangkan makanan dari burung tersebut, tinggal dimakan. Taib. Mudah untuk didapatkan. Sudah begitu burungnya besar, pasti nikmat rasanya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli surga itu jauh lebih besar lagi nikmat yang mereka dapatkan. Ahli surga makan saja mereka tidak akan pernah merasakan apa? Kekenyangan, ya. Makan pun bukan berarti karena mereka lapar, tidak. Ahli surga tidak lapar lagi. Meminum minuman dari sungai-sungai yang indah tadi, yang begitu lezat itu, bukan berarti karena mereka kehausan, enggak. Ahli surga tidak akan pernah kehausan lagi. Semuanya mereka lakukan karena untuk memenuhi hawa nafsu mereka, ya, keinginan mereka, dan itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak buang air, mereka bahkan tidak meludah, tidak membuang ingus, ya, tidak perlu capek-capek sebagaimana kita rasakan sekarang. Itu semua kan kekurangan kita, ya. Itu termasuk aib-aib kita. Ya, makanya kita menyembunyikan diri kita ketika kita buang air. Ahli surga gak usah bingung-bingung, mereka tidak akan buang air. Tidak akan mereka meludah bahkan, ya. Hal-hal yang menjadi keburukan sekarang ada di dunia, maka Allah hapuskan itu bagi para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan pemakannya, ya, itu nikmatnya jauh lebih banyak lagi, dan mereka adalah nikmat-nikmat yang sebenarnya. Ya, punya tubuh saja sudah menjadi nikmat bagi mereka. Taib. Ya, mereka memiliki tubuh yang sehat, yang baik, setinggi Nabi Adam, pernah kita bahas sebelumnya, ya. Setinggi Nabi Adam, setampan Nabi Yusuf bagi laki-lakinya, ya. Taib. Demikian pula para wanitanya dalam kondisi yang terbaik juga. Usia mereka berapa? Ada yang masih ingat? 33 tahun, ya. Usia mereka sama semuanya. Usia penduduk surga semuanya dibuat sama oleh Allah setua 33 tahun di usia yang paling terbaiknya. Taib. Maka itulah diantara sifat, ya, surga yang sungai Al-Kautsar yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ya. Taib. Maka gambaran-gambaran tadi, ya, sekali lagi ini gambaran yang bisa kita ambil faidah bahwasanya apapun yang ada di dalam surga itu zahir, ya, sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata, yang nampak, bukan majazi, ya, bukan seperti seakan-akan mimpi. Taib. Orang-orang yang pemuja akal, mereka menggambarkan surga, orang masuk surga itu seperti sedang mimpi aja gitu, ya, seakan-akan tidak sempurna nikmat surga itu, seakan-akan nikmat surga itu biasa-biasa aja. Ya, kenapa? Karena mereka mencampurkan, sekali lagi, ya, dalil dengan akal dan hawa nafsu mereka. Muslim, seorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka akan mengedepankan dalil, ya, daripada akalnya. Dan sekali lagi, justru inilah cara berpikir yang paling logis, ya, cara berpikir yang paling masuk akal. Baik. Kemudian satu riwayat yang terakhir, ya, masih ada 2 riwayat lagi. An Simak, dari Simak, annahu laqiya Abdullah ibn Abbas bil Madinah ba'da ma kuffa basarum. Ya. Dari Simak, beliau pernah bertemu dengan Abdullah ibn Abbas di Madinah, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala mengambil penglihatannya, ya. Faqala ya Ibn Abbas, kemudian Simak berkata kepada Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas. Siapa Ibn Abbas ini? Putra dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya, Al-Abbas ini siapa? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga secara kedudukan Ibnu Abbas, ya, beliau adalah sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau masih kecil ketika
menjadi sahabat ya. Beliau termasuk sahabat-sahabat yang usianya kecil. Beliau seusiaan dengan Abdullah ibn Umar, anaknya Umar, dengan Abdullah ibn Zubair, anaknya Az-Zubair ibn Al-Awwam, dengan Abdullah ibn Amr ibn Al-As, ya, anaknya Al-Amr ibn Al-As, ya. Al-Abadilah Al-Arba'ah terkenal. Abdullah yang 4 seusia, namanya sama Abdullah, dan semuanya pintar-pintar, cerdas-cerdas, selanjutnya menjadi ulama. Taib. Berkata simak kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, ma ardul jannah, seperti apakah ya tanah surga? Qal, maka Ibnu Abbas mengatakan, marmatun bayda min fiddah ka'annaha mir'ah, ya. Maka Ibnu Abbas menjawab, tanah surga itu marmer putih katanya, ya, terbuat dari marmer putih, min fiddah, dan itu terbuat dari perak juga, marmer yang dicampur dengan perak, ya. Ka'annaha mir'ah, seakan-akan saking putih dan saking mewahnya tanah surga itu seakan-akan seperti apa? Seperti cermin, ya, saking beningnya, bayangkan. Taib. Qultu ma nuruha, aku berkata lagi, seperti apa cahayanya? Qal ma ra'aita sa'ah allati yakunu fiha tulu'u syams, apakah engkau lihat ya seperti apakah waktu ketika matahari terbit, ya, fadzalika nuruha, maka seperti itulah cahaya yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali annahu laisa fiha syams wala zamharir, ya, bahwasanya di dalam surga enggak ada matahari dan enggak ada pula apa? Panas terik. Cahayanya seterang matahari, ya, tapi panasnya, teriknya enggak ada di sana. Ya, betul-betul hanya kebaikannya saja. Kan kalau matahari memang ada manfaatnya ya, tapi madaratnya pun lumayan. Ya, madaratnya pun kita merasakan panas, terik, ya, dan lain sebagainya. Tapi itu dengan matahari yang ada di dunia. Tapi kalau di surga cahayanya saja yang ada. Kalau mataharinya di mana, ada yang tahu? Matahari di neraka, ya. Adapun matahari dilemparkan masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk mengadab orang-orang yang ada di dalam neraka, ya. Taib. Kemudian simak berkata lagi, qultu fama anharuha, lalu bagaimana dengan sungai-sungainya? Fi ukhdud, apakah sungai-sungainya tersebut ada pada al-ukhdud? Ukhdud itu apa? Parit, ya. Sebagaimana kita ketahui sekarang yang namanya sungai, taib, itu kan harus ada jalurnya ya. Harus ada lekukannya, harus ada tempat mengalirnya, baru air bisa bertempat di situ. Kalau tempatnya datar bagaimana ya? Air nggak akan mengalir, tapi akan tumpah ke sana kemari kan? Ya, itu yang kita ketahui sekarang di dunia. Nah, kalau di akhirat ini beda. Ya, kalau di akhirat berbeda. Apa kata Ibnu Abbas? Apakah ketika beliau ditanya, apakah sungai di surga itu ada ukhdudnya, ya, ada paritnya? Qala la, tidak, kata Ibnu Abbas. Ya, enggak butuh sungai surga itu, tidak membutuhkan kepada parit. Walakinnaha tajri ala ardil jannah, tetapi mengalir begitu saja di atas permukaan surga. Ya. Jadi mengalir, apa istilahnya, mengambang gitu ya. Enggak perlu kepada jalur. Kalau kita bayangkan sekarang, kalau sungai ada kedalaman gitu ya, ada paritnya, kadang-kadang kita sulit mengambil airnya saja sulit, ya. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala sungai surga dibuat mudah untuk didapatkan, tidak perlu parit, airnya mengalir begitu saja. Ya, dibuat seperti itu, airnya mengalir di atas tanah-tanah surga. Taib. Mustakinatun, airnya tenang, ya. La tafid hahuna wala hahuna, tidak dia tumpah ke sana kemari, ya, tidak dia tumpah ke sana kemari, betul-betul tenang begitu saja mengalir, ya, tidak menenggelamkan. Sungai di surga, di dunia kadang-kadang menenggelamkan kan, kadang-kadang membawa madarat, kadang-kadang membawa keburukan yang berbahaya, ya, jadi musibah dan lain sebagainya. Tapi di surga tidak demikian, ya, itu sungainya tenang. Taib. Qala Allahu laha kuni fakanat, di mana bagaimana itu bisa terjadi, ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah, maka mengalirlah, ya, air-air tersebut tanpa memerlukan kepada paritnya. Qultu fama halul jannah, lalu sekarang simak berkata lagi, sekarang bagaimana keadaan mereka para penduduk surga? Qala fiha syajaratun fiha thamar ka'annahu rumman, ya. Maka Ibnu Abbas menjawab tentang bagaimana berpakaiannya para penghuni surga. Kata Ibnu Abbas, di dalam surga ada sebuah pohon yang dia berbuah. Buahnya ini seperti buah rumman. Rumman itu delima, ya. Fa idza arada waliullah minha kiswah in hadarat ilaihi gusnuha.
Maka kalau seandainya para wali-wali Allah ini, ya, maksudnya para penghuni surga, menginginkan pakaian, maka si pohon ini akan condong kepadanya, ya, dari salah satu cabangnya, dari salah satu batangnya. Fanfalafat lahu an sab'ina hullah alwanan ba'da alwan. Kemudian keluarlah dari pohon tersebut lapisan-lapisan kain, ya, taib, sampai 70 lapisan. Masing-masing lapisan memiliki warna-warnanya sendiri-sendiri. Tsumma tantabiq fatarji' kama kanat. Kemudian jadilah terpakailah pakaian untuk penduduk surga, dan kemudian pohon itu kembali kepada sebelumnya, ya. Taib. Intinya gambaran bagaimana penduduk surga itu betul-betul dibuat mereka ini mewah gitu, ya. Pakaian sampai 70 lapis, pakaian sampai berwarna-warni, dan didapatkannya langsung dari sumbernya, ya. Taib. Langsung dari sebuah pohon yang bisa mengeluarkan kain-kain yang terbaik di sana. Taib. Ya, ini merupakan gambaran para penduduk surganya. Yang tadi kita garis bawahi tentu saja kondisi apa? Sungainya. Ternyata sungai surga itu mengalir dengan tanpa apa? Parit, ya. Taib. Satu riwayat yang terakhir, Wan Ibnu Abbas, masih dari Ibnu Abbas, perlu diketahui. Ucapan tadi adalah ucapannya siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tetapi apakah ucapan itu adalah ucapan Rasulullah juga? Kalau seorang sahabat seperti Abdullah ibn Abbas, ya, dan yang lainnya, mereka berbicara perkara-perkara yang gaib, ya, maka berarti mereka berbicara, mendengarkan, atau mereka mendapatkan ilmu tersebut dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semua itu direkomendasikannya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka semua dan mereka semua ridha kepada Allah. Jadi gak mungkin para sahabat itu berbicara tentang hal yang gaib tanpa sepengetahuan mereka, tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu dalilnya, tanpa mereka dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat adalah orang-orang yang amanah. Ya, mereka tahu ayat di mana Allah mengatakan qul la ya'lamul ghaib, la ya'lamu man fis samawati wa man fil ard al ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada penduduk langit, penduduk bumi yang tahu tentang yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau para sahabat berkata yang gaib, berarti mereka berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis-hadis seperti ini atau athar-athar seperti ini memiliki hukum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Yang terakhir masih dari Ibnu Abbas, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Kalau ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-syuhada ala barikin nahrin bi babil jannah, ya. Fi qubbatin khadra yakhruj alaihim rizquhum minal jannah bi qurrah bukratan wa ashiya. Para syuhada, ya, maka mereka akan berada di bagian pinggir-pinggir sungai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fi qubbah khadra, mereka ada dalam satu kubah yang berwarna hijau. Ya. Yakhruj alaihim rizquhum minal jannah bukratan wa asya, mereka dapat terus rizki dari surga tersebut baik di pagi hari ataupun di sore hari. Ya, terus mengalir kepada mereka rizkinya. Ya, ini menjadi dalil yang lainnya tentang keberadaan apa? Sungai di dalam surga, dan Allah memuliakan siapa? Para syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid. Taib, ya. Al-muhim, ini penjelasan, penegasan kepada kita semua tentang bagaimana indahnya surga Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya Allah menyiapkan sungai-sungai yang begitu luar biasa, ya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, hendaknya kita benar-benar bersemangat, ya. Kita beramal soleh, jangan memikirkan balasan dunia, ya. Jangan memikirkan pandangan manusia, apresiasi manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, seringnya bagaimana? Sakit hati nantinya, ya. Kita akan dapati mereka tidak sesuai, ya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala membalas hambanya, itu enggak tanggung-tanggung sebagaimana ini. Makanya kata Nabi apa? Ya, manusia itu tidak bisa masuk ke dalam surga dengan amalannya, tapi mereka masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena enggak cukup amalan kita untuk mendapatkan nikmat surga yang begitu besar ini. Enggak sebanding amalan kita, mau sebesar apapun, sampai-sampai para syuhada sekalipun, orang yang mati syahid mengorbankan nyawanya untuk Allah, itu enggak sebanding, ya, dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka di dalam surganya. Taib. Artinya apa? Kita enggak perlu
beramal atau bekerja keras yang mati-matian gitu ya, yang sampai sebanding dengan bayaran surga, nggak perlu. Cukup kita beramal sebagaimana Allah syariatkan kepada kita, tapi Allah akan membalas dengan berjuta-juta kali lipat lebih besar. Ya ibaratnya kalau ada seseorang mengatakan mau tidak diberi pekerjaan, ya ini ibarat aja gitu ya, misalnya kerjaannya hanya sekedar menyapu masjid menyapu masjid saja, tapi bayarannya 100 triliun misalnya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Itulah kita ketika kita nanti masuk ke dalam surga. Sekarang kita di dunia beramal dengan amalan yang tidak akan seberapa sekalipun banyak ujian dan tantangannya, tetapi nanti bersiaplah dengan bayaran yang tak terhingga, ya bayaran yang begitu luar biasa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah ya, bersemangatlah untuk beramal soleh, semangat untuk meninggalkan maksiat, jangan pedulikan pandangan manusia. Ya kita hanya mengejar balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya itu saja mungkin yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Taib. Mangga Bapak-bapak barangkali ada yang mau ditanyakan? Insya Allah pembahasan setelahnya, ya nanti kita lihat ya. Pembahasan setelahnya itu adalah tentang telaga, ya tentang telaga. Tetapi tentang telaga ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Tapi wallahu alam, apakah nanti kita lihat apakah ada hal-hal yang baru yang belum pernah tersampaikan. Mungkin nanti kita ringkas saja, ya langsung kita ke bab yang setelahnya ya, tentang pepohonan-pepohonan di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Ada yang bertanyakan Bapak? Cukup insyaallah ya. Taib, kalau sudah cukup, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sekali lagi bersemangatlah, ya kuatkanlah keteguhan kita untuk beribadah, untuk beramal soleh supaya mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun saya, maka saya bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan saya mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.